We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Mas Rifki, berbagi sarapan sebuah organisasi non-profit yang ada di Jogja. Oke, ini ada di mana saja Mas, berbagi sarapan? Silakan. Oke, selamat siang pada Bapak Sutoyo Raharto. Gerakan berbagi sarapan ini saat ini tersedia ada di dua kota, Pak. Ada di dua kota, yaitu Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta, Pak. Pendirinya ini apa, mahasiswa atau apa, pekerja atau bagaimana? Latar belakang dari kami ini rata-rata wirausaha, Pak. Jadi ada yang usaha online, ada yang juga bekerja sebagai dosen, ada juga yang bekerja sebagai kantoran gitu. Latar belakang kami rata-rata seperti itu, Pak. Sama didirikan di Jakarta atau di Jogja dulu, Mas? Untuk berdirinya sendiri, kami langsung berjalan di dua kota. Kebetulan kan latar belakang kami ini dari organisasi sosial. Jadi sebelum adanya berbagi sarapan, kami semua ini aktif di kegiatan sosial melalui Yayasan Visi Mahakarya yang ada di Tangerang Selatan. Nah, kemudian di tengah pandemi ini, kami membuat gerakan yang namanya Gerakan Berbagi Sarapan. Seperti itu, Pak. Oke. Awali harimu dengan berbagi keberkahan. Ini misimu. Iya. Berkah ini sudah dibagikan sejak kapan, Mas Rifki? Selain Jakarta dan Jogja. Oke, silakan. Ya. Untuk tagline kami awali hari dengan berbagi keberkahan. Sejalan dengan bahwasannya ini program berbagi sarapan. Jadi sarapan itu dilakukan di pagi hari, jadi di awal hari gitu. Nah, untuk keberkahan ini alhamdulillah kami konsep dulu sebelum kami turun ke lapangan. Ntar bulan Mei 2020 kita matangin dulu konsepnya, mulai dari logonya, terus tuh kesiapan SDM-nya, kesiapan makanannya, standar makanannya seperti apa yang harus kita bagikan. Apalagi kan kemarin sampai saat ini mungkin itu masih dalam kondisi pandemi, sehingga untuk makanan yang kami hidangkan itu harus sesuai dengan standar itu. Nah, itu kami konsep di Mei dan kami siap turun di tanggal 19 Oktober 2020 hingga saat ini, Pak. Apakah setiap hari membagi sarapan ini atau bagaimana mengatur waktunya? Oke. Untuk kegiatan berbagi sarapan ini kami lakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu, Pak. Jadi Minggu kami tidak turun ke lapangan. Nah, itu kami lakukan di dua kota, di Jakarta dan Yogyakarta. Kecuali untuk hari Jumat, Pak, kami lakukan dua kota, Jakarta dan Jogja. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu itu kami bergantian. Senin Jakarta, Selasa Jogja, Rabu Jakarta, Kamis Jogja lagi, Jumat Jogja dan Jakarta. Untuk hari Sabtu rolling, Pak, kadang Jakarta, kadang Jogja seperti itu. Biasanya jam berapa keluarnya ini, Mas? Ya, Pak. Biasanya membaginya jam berapa? Oh ya. Untuk ready-nya kami biasanya di jam 6 pagi.
itu masakan sudah tersedia di camp masaknya. Kami sudah menunjuk beberapa relawan koki kami atau yang menyiapkan makanan itu jam 6 pagi sudah ready. Lalu kami berkeliling membagikan sebanyak kurang lebih 100 box ke tempat-tempat orang yang membutuhkan gitu. Semisal pekerja sektor informal seperti kayak tukang becak, terus kayak petugas kebersihan, terus juga ojek online maupun ojek pangkalan dan lain-lain sebagainya, Pak. Seperti itu. Jadi setiap kota 100 berarti. Iya, Berbagi sarapan. Mengapa sarapan? Silakan. oh iya. Kenapa sarapan bukan makan siang maupun malam begitu ya, Pak ya? Untuk sarapan ini bisa dibilang adalah pondasinya tubuh gitu. Jadi tubuh manusia itu membutuhkan yang namanya nutrisi untuk beraktivitas di pagi hari gitu. Jadi makan itu kita fungsikan tidak hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi sebagai sumber energi dan sumber nutrisi juga. Makanya sarapan pagi ini sangat cocok untuk kita bagikan setiap hari, apalagi di tengah pandemi seperti ini, kadang sarapan itu seperti barang mewah bagi sebagian orang yang mana mereka lebih memilih untuk nyari uang dulu, nyari penumpang dulu, misal kayak tukang becak. Aku setelah dapat penumpang baru bisa makan gitu, mungkin ada seperti itu. Makanya kami menyasar untuk orang-orang seperti itu yang membutuhkan sarapan pagi untuk membangun pondasi mereka supaya aktivitas mereka produktif seperti itu. Dalam perkembangannya, apakah pernah berbagi makan siang atau makan malam? Atau ada rencana untuk ke sana juga? Silakan. Pada awalnya kami melakukan gerakan ini bukan pertama kalinya, Pak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami ini bergabung di organisasi sosial Yayasan Visi Makarya. Kami ada kegiatan yang namanya bersama, berbagi sekotak makanan. Itu kami lakukan setiap hari Jumat saja, Pak, sekitar siang hari. Nah, baru itu yang kami lakukan untuk siangnya. Nah, makanya untuk gerakan berbagi sarapan ini baru kita buat dan kita nyasarnya untuk sarapan pagi, Pak, seperti itu. Oke, dengan 10.000 kita bisa berbagi sarapan. Caranya bagaimana untuk Ya. berdonasi ke sini? Silakan. Oke, Pak. Jadi ada untuk ingin berkontribusi, ada 2 hal yang bisa dikontribusikan dari sahabat-sahabat semua. Yang pertama menjadi relawan. Yang menjadi relawan ini nanti bisa menghubungi website kami di www.berbagisarapan.com atau melalui Instagram @berbagisarapanofficial. Nanti di situ ada CS kami yang akan siap menjawab pertanyaan semua tentang bagaimana cara menjadi relawan, juga bagaimana cara berdonasi. Nanti akan diarahkan oleh CS kami di Instagram kami. Oke. Target pembagian sarapan hingga berapa ratus box per hari? Maksudnya kan sekarang 100 tuh. Nah, untuk kedepannya sampai berapa? Untuk kedepannya kami berharap bisa 500 box sehari. Nah, tapi yang pasti tidak hanya di 2 kota tersebut, Pak. Kami lagi mempersiapkan bagaimana gerakan berbagi sarapan ini tidak hanya di kota Jogja dan Jakarta, namun bisa kami perluas di kota-kota lainnya gitu. Harapan kami bisa 500 box di 5 kota seperti itu, Pak. Seperti kemarin ada beberapa donor kami yang menyumbangkan sekitar 10.000 box. Nah, itu udah kami salurkan dalam 1 hari, Pak. 1.000 box kami salurkan di 1 hari. Nah, harapan kami bisa rutin, Pak, 500 box seharinya itu. Nah, saat ini mungkin kemampuan dari kami masih di angka 100 box setiap harinya, Pak. Dan itu rutin ya, nggak ada putus. Ya. Putus dari hari Minggu, Pak, Senin sampai Sabtu. Putusnya di hari Minggu. Jadi sampai
dari tahun lalu Mei sampai sekarang belum pernah putus ya? Belum, iya. Dari Oktober, Pak, mohon maaf. Oh, Oktober. Oke, Oktober. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, Mas Rifki sendiri ini entrepreneur apa, Mas? Iya, Pak. Mas Rifki sendiri ini entrepreneur di bidang apa? Kalau saya sendiri di internet marketing, Pak, di penjualan online gitu. Nah, menjual ini sih berbagai macam barang seperti itu, Pak, untuk latar belakangnya. Untuk sosialnya ini berbagi sarapan dengan Yayasan Visi Mahakarya. Terima kasih Mas Rifki atas waktunya. Iya, sama-sama.